teman-teman, perkenalkan nama saya Wiliana Winata, kelas 11 IPA 4 dari SMA Negeri 6 Depok. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal penelitian tentang nafza. Nah, judul jurnalnya yaitu Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba di RSJ Profesor H.B. Saanin. Nah, jadi jurnal penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahman, Padang, Sumatera Barat, yaitu Kak Elviza Rahmadona dan Helvi Agustin. Nah, dalam jurnal penelitian kali ini saya akan membahas pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, yang pertama pendahuluan nih. Jadi di dalam pendahuluan ini sang penulis jurnal itu membahas tentang perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara gitu. Serta hal ini telah mengancam semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini tuh sangat kayak fatal gitu loh. Dan banyak juga aspeknya, mulai dari aspek medis, sosial, hukum, ekonomi, serta keamanan. Bahkan bila tidak ada pencegahan yang efektif dan berkelanjutan, dapat mengakibatkan bangsa kehilangan generasinya gitu. Selanjutnya, sang penulis jurnal mencantumkan beberapa data-data penyalahgunaan narkoba baik di dunia maupun di negara sendiri, yaitu Indonesia. Terdapat kurang lebih 3 ya. Di sini ada yang pertama ada United Nation Drugs Control Program atau UNDCP. Kemudian yang kedua ada United Nation on Drugs and Crime atau UNODC. Kemudian yang ketiga ada Puslitkas UI. Nah, selanjutnya juga terdapat penulis menyimpulkan bahwa penyebab timbulnya perilaku penyalahgunaan narkoba ini diakibatkan karena faktor internal dan eksternal, yaitu tingkat religiusitas, kemudian peran keluarga, dan peran teman sebaya. Selanjutnya dia juga menaruh pendapat-pendapat para ahli yang mendukung bahwa timbulnya perilaku penyalahgunaan ini berdasarkan yang hipotesis mereka gitu loh. Yang pertama dalam Mangunwijaya, yaitu yang mengemukakan pendapat tentang tingkat religiusitas. Kemudian ada Sudarsono yang mengemukakan pendapat peran keluarga, dan Santrok yang mengemukakan pendapat tentang peran teman sebaya gitu. Selanjutnya untuk melihat data tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Sumatera Barat, penulis mencantumkan data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional. Ya, dan diketahui dari data BNN ini bahwa di Kota Padang, Sumatera Barat itu mengalami peningkatan setiap tahunnya tuh, dalam penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, penulis membahas tentang poliklinik instalasi nafza RSJ Profesor H.B. Saanin yang di Kota Padang ini. Jadi tempat ini merupakan tempat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medis yang berada di Kota Padang. Nah, berdasarkan data-datanya, ternyata di instalasi poliklinik instalasi nafza RSJ Profesor H.B. Saanin ini mengalami peningkatan setiap tahunnya gitu. Selanjutnya, setelah kita bahas mulai dari penyalahgunaan narkoba di dunia dan data-datanya, penyebabnya, kita jadi tahu nih apa tujuan penelitian ini sih sebenarnya. Jadi tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada poliklinik instalasi nafza di RSJ Profesor H.B. Saanin Kota Padang pada tahun 2014. Nah, pendahuluan selesai, maka kita sekarang membahas metodenya. Jadi, jenis penelitian ini ialah survei analitik dengan menggunakan case control study, yaitu dalam penelitian ini terdapat 2 variabel. Yang pertama variabel dependen, yang kedua variabel independen. Nah, variabel dependennya itu si perilaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, sedangkan variabel independennya
yaitu faktor eksternal atau peran keluarga dan peran teman sebaya. Nah, penelitian ini dilakukan di Poliklinik Instalasi Nafza Profesor HB Saanin Kota Padang dari bulan Oktober 2013 sampai Juni 2014, gitu kan. Terus populasi dalam penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama ada populasi kasus dan yang kedua adalah populasi kontrol. Populasi kasusnya ini si residen yang berkunjung ke Poliklinik Instalasi Nafza di Profesor HB Saanin, sedangkan si populasi kontrolnya ini yaitu dari pelajar atau mahasiswa yang tidak menyalahgunakan narkoba dengan melakukan pendekatan matching umur dan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya si penulis mencantumkan rumus nih untuk menghitung besar sampel yang diperoleh gitu loh. Nah, aku baca rumusnya ya. Yang pertama, N sama dengan Z1 dikurang Q per 2 kuadrat akar 2P2 buka kurung 1 dikurang P2 tutup kurung ditambah Z1 dikurang beta kuadrat akar P1 buka kurung 1 dikurang P1 tutup kurung ditambah P2 buka kurung 1 dikurang P2 tutup kurung per buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung kuadrat. Nah, selanjutnya setelah diketahui rumusnya, sekarang si penulis menjelaskan bagaimana ia mengumpulkan datanya. Yang pertama, pengumpulan data primer, yaitu dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk menggali informasi-informasi terkait variabel dependen dan independen dari si responden, gitu kan. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder. Nah, pengumpulan data sekunder ini melalui data-data pendukung yang ada di Poliklinik Instalasi Nafza RSJ Profesor HB Saanin Kota Padang. Terus setelah data ini semua terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS 13, yaitu melalui dengan proses editing, coding, processing, dan cleaning. Terus ada juga analisis univariatnya disajikan dengan menggunakan distribusi frekuensi, sedangkan analisis bivariatnya menggunakan uji chi-square. Nah, hasil uji statistiknya ini dinyatakan berhubungan apabila diperoleh nilai P kurang dari sama dengan 0,05. Nah, setelah membahas metode, maka kita akan membahas hasilnya. Nah, di hasil ini penulis mencantumkan kurang 4 tabel. Ada 4 tabel itu. Nah, aku bacain per tabelnya ya. Jadi tabel yang pertama itu distribusi karakteristik responden. Nah, kolomnya itu terbagi menjadi variabel, kategori, frekuensi, dan persentase. Variabelnya itu ada 4, yaitu pertama umur, kedua jenis kelamin, yang ketiga agama, dan keempat pendidikan, gitu kan. Aku bahas dulu yang pertama, variabel umur. Kategori 13 sampai dengan 15 tahun, frekuensinya 5 dengan persentase 6,9%. Umur 16 sampai 18 tahun, frekuensi 10, persentase 13,9%. Dan variabel umur kategori 19 sampai 24 tahun itu frekuensinya 40 dengan persentase 5,6%. Dan umur lebih dari 24 tahun dengan frekuensi 17 dan persentase 23,8%. Selanjutnya variabel jenis kelamin, itu ada laki-laki dan perempuan ya. Yang laki-laki itu frekuensinya 59 dengan persentase 81,9%. Yang kedua ada perempuan, yaitu frekuensinya 13 dengan persentase 18,1%. Selanjutnya ada variabel agama, yang pertama Islam, yaitu frekuensi 71 dengan persentase 98,6%. Selanjutnya ada agama Kristen dengan frekuensi 1 dan persentase 1,4%. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, variabel pendidikan dengan kategori sekolah dasar, SMP atau SMA, PTN, dan putus sekolah. Jadi, variabel pendidikan dengan kategori sekolah dasar itu frekuensinya 3, presentasinya 4,2%. Pendidikan SMP atau SMA frekuensinya 9, presentasinya 12,5%. Pendidikan PTN frekuensinya 56, presentasinya 77,8.
Terus pendidikan yang putus sekolah frekuensinya 4 dan presentasinya 5,6%. Nah, berdasarkan hasil data tabel 1 distribusi karakteristik responden ini, berarti diketahui bahwa responden 55,6% responden ini umurnya di antara 19 sampai 24 tahun dan 81,9% responden ini berjenis kelamin laki-laki, dan hampir seluruh responden itu beragama Islam, itu sekitar 98,6%, dan sedikitnya 5,6% responden itu putus sekolah. Selanjutnya ada tabel yang kedua, distribusi penyalahgunaan narkoba. Di sini masih sama, kolomnya dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada variabel, kategori, frekuensi, dan persentase. Yang variabel, baca yang pertama ya. Jadi ada variabel lama menjadi penyalahguna, kategorinya 1-6 bulan, lebih dari 6 bulan, atau lebih dari 1 tahun. Nah, dengan kategori 1-6 bulan ini frekuensinya memiliki 3 dan persentasenya 8,3%. Sedangkan lebih dari 6 bulan frekuensinya juga 3 dengan persentase 8,3% pula. Selanjutnya kategori lebih dari 1 tahun, yaitu frekuensinya 30 dengan persentase 83,3%. Lalu ada variabel lama menjadi residen. Yang pertama itu kategori 1-6 bulan, yaitu frekuensinya ialah 32 dengan persentase 88,9%. Harus lebih dari 6 bulan, kategori lebih dari 6 bulan yaitu frekuensinya 1, yaitu 2,8%. Atau kategori lebih dari 1 tahun dengan frekuensi 3 dan persentase 8,3%. Selanjutnya variabel penggunaan narkoba. Terus penggunaan kategori narkotika frekuensi 14, persentase 38,9%. Kategori psikotropika dan zat adiktif yaitu frekuensinya 21 dengan persentase 58,3%. Atau kategori seluruhnya dengan frekuensi 1 yaitu presentasinya 2,8%. Selanjutnya ada variabel keinginan untuk berhenti. Nah, kategorinya itu ada tidak dan ragu. Untuk kategori tidak, frekuensinya 36 dengan persentase 100%. Sedangkan tidak dengan frekuensi 0 itu presentasinya 0%. Dan ragu dengan frekuensi 0 juga presentasinya 0. Selanjutnya ada variabel proses pemulihan dengan kategori berjalan lancar karena keinginan, berjalan lancar karena dipaksa atau dorongan orang tua, dan kurang berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, variabel proses pemulihan dengan kategori berjalan lancar karena keinginan, frekuensinya 8 dengan persentase 22,2%. Nah, selanjutnya kategori berjalan lancar karena dipaksa atau dorongan orang tua, itu frekuensi 24 dengan persentase 66,7%. Selanjutnya ada kategori kurang berjalan dengan baik, frekuensi 4 dengan 11,1%. Nah, totalnya frekuensi itu 36 dan persentasenya itu 100. Nah, berdasarkan dari tabel 2 ini tuh berarti dapat kita simpulkan bahwa jadi responden yang telah menyalahgunakan narkoba itu sebanyak 83,3% telah menyalahgunakan narkoba lebih dari 1 tahun, tuh kan. Terus sebanyak 88,9% responden penyalahgunaan narkoba telah menjadi residen selama 1-6 bulan. Dan sebanyak 58,3% penyalahguna narkoba ini menggunakan narkoba jenis psikotropika dan zat adiktif. Dan dari responden ini, semua responden itu memiliki keinginan untuk berhenti, ya kan, 100% untuk berhenti, meskipun dengan pemulihannya itu berjalan lancar karena dipaksa atau dorongan orang tua. Nah, selanjutnya ada tabel yang ketiga, analisis univariat variabel penelitian. Variabelnya itu ada tingkat religiusitas, peran keluarga, dan peran teman sebaya. Nah, kategori yang pertama tingkat religiusitas, yaitu kategori rendah dan tinggi.
Jadi variabel tingkat religiositas dengan kategori rendah frekuensinya itu 41 dengan persentase 6,9%. Lalu ada tingkat religiositas dengan kategori tinggi yaitu frekuensinya 31 dengan persentase 43,1%. Selanjutnya ada variabel peran keluarga, kategorinya kurang berperan dan berperan. Yang pertama kurang berperan, frekuensinya 30, persentasenya 41,7. Yang kedua ada berperan, yaitu frekuensinya 42 dan persentasenya 58,3. Selanjutnya ada peran teman sebaya, variabel peran teman sebaya, kategorinya pertama ada berperan, yang kedua ada tidak berperan. Yang berperan pertama itu frekuensinya 51, sedangkan persentasenya 70,8%. Yang kedua itu kategori tidak berperan, frekuensinya 21 dengan 29,2%. Dengan total jadi frekuensi 72, sedangkan persentase ini totalnya 100. Nah, berdasarkan dari si tabel 3 ini, berarti kita dapat simpulkan bahwa responden penyalahgunaan narkoba ini sebanyak 56,9% itu memiliki tingkat religiositas yang rendah, maka ia rentan terhadap narkoba. Lalu sebanyak 41,7% itu peran keluarga kurang berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya 70,8% peran teman sebaya itu berperan untuk menjerumuskan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada tabel yang keempat. Nah, tabel yang keempat ini agak banyak kolomnya gitu. Jadi yang pertama ada variabel, terus ada kasus, ada kontrol, ada jumlah, dan ada uji chi-square. Uji chi-square ini ada 3 kolom lagi ya. Yang pertama ada p-value, yang kedua ada OR atau odds ratio, terus ada 95% CI atau disebut derajat interval kepercayaan. Nah, menurut kita bahas yang variabel yang pertama, ada tingkat religiositas. Itu ada rendah dan tinggi. Aku bacain yang rendah dulu ya. Ini berdasarkan urut. Jadi kasus, kontrol, jumlah gitu-gitu ya. Terus berarti yang rendah, tingkat religiositas rendah untuk kasus frekuensinya 35, persentasenya 85,4%. Untuk kontrol frekuensinya 6, persentasenya 14,6%. Untuk jumlah berarti frekuensinya 41 dengan persentase 56,9%. Untuk nilai p-value-nya yaitu 0,000, dan untuk nilai odds ratio-nya atau OR 175, dan derajat interval kepercayaan atau 95% CI-nya itu 19,9 sampai 1536,4. Selanjutnya ada variabel yang kedua, yaitu tingkat religiositas yang tinggi. Kasusnya yang pertama, untuk kasus frekuensinya 1, persentasenya 3,2%. Untuk kontrol frekuensinya 30, persentasenya 96,8%. Untuk jumlah frekuensinya 31 dengan 43%. Terus nilai p-value-nya sama 0,000 dengan odds ratio-nya 175, dan derajat interval kepercayaannya 19,9 sampai 1536,4 itu kan. Selanjutnya variabel peran keluarga. Pertama ada yang kurang berperan dan berperan. Yang pertama dulu yang kurang berperan. Yang kurang berperan itu kasusnya frekuensi 21, persentase 70, kontrol frekuensinya 9, presentasinya 30, jumlah frekuensinya 30, persentasenya 41,7. Terus bacain juga yang berperannya ya. Terus ada frekuensinya 15, persentasenya 35,7, frekuensi 27, persentase 64,3, frekuensi 42, persentase 58,3. Nah, dari variabel
peran keluarga ini diketahui uji chi-square-nya, yaitu p-value-nya 0,009 dengan nilai OR atau odds ratio-nya 4,2 dan derajat interval kepercayaannya itu 1,5 sampai 11,4. Selanjutnya yang ketiga, variabel peran teman sebaya. Ada yang berperan dan tidak berperan. Aku bacain yang pertama yang berperan. Nah, yang berperan ini untuk kasus frekuensinya 34, persentasenya 66,7. Terus untuk kontrol itu frekuensinya 17, persentasenya 33,3%. Untuk jumlah frekuensinya 51, persentasenya 70,8%. Nah, selanjutnya ada yang tidak berperan dengan kasus frekuensinya 2, persentase 9,5%. Kontrol frekuensinya 19, persentasenya 90,5%. Dan jumlah frekuensinya 21, presentasinya 29,2%. Nah, dari peran teman sebaya, variabel peran teman sebaya ini, uji chi-square-nya hasilnya itu p-value-nya 0,000, terus nilai OR atau odds ratio-nya itu 19, dan 95% CI atau derajat interval kepercayaannya itu 3,9 sampai 91,2. Jadi total itu untuk kasusnya frekuensi 36, persentase 50. Untuk kontrol totalnya frekuensi 36, persentase 50, dan jumlah frekuensi total 72, persentasenya 100 kan. Nah, berarti berdasarkan tabel 4 ini dapat dilihat bahwa sebagian besar atau 85,4% ini nih, responden yang menyalahgunakan narkoba itu memiliki tingkat religiusitas yang rendah dibandingkan dengan responden yang tidak menyalahgunakan narkoba, yaitu sebanyak 14,6%. Hasil uji statistik pada variabel tingkat religiusitas menggunakan uji chi-square ini diperoleh nilai p-value-nya atau 0,000 dan nilai odds ratio-nya yaitu 175 dengan derajat interval kepercayaannya itu 19,9 sampai 1536,4. Terus hasil uji statistik pada variabel peran keluarga dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value-nya itu 0,009 ya tadi gitu. Odds ratio-nya itu 4,2. Terus derajat interval kepercayaannya itu 1,5 sampai 11,4. Selanjutnya itu lebih dari separuh atau 66,7% nih responden yang menyalahgunakan narkoba itu memiliki teman yang berperan dalam menjerumuskannya ke dalam penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan yang tidak, yaitu sebanyak 33,3%. Nah, selanjutnya berarti si peran teman sebaya ini hasil uji statistiknya yaitu diperoleh nilai p-value-nya tadi 0,000 dengan nilai odds ratio-nya 19 dan derajat interval kepercayaannya itu 3,9 sampai 91,2. Bahasan. Nah, dalam pembahasan ini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat religiusitas seseorang dengan penyalahgunaan narkoba gitu kan. Jadi penyalahgunaan narkoba itu berisiko 175 kali lebih besar menyalahgunakan narkoba bila memiliki tingkat religiusitas yang rendah dibandingkan dengan responden yang tidak menyalahgunakan narkoba. Nah, terus ya penulis jurnal ini juga mencantumkan beberapa pendapat dan hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian di dalam jurnal penelitian ini. Yaitu ada hasil penelitian oleh Mokhtar, terus pendapat Carr, pendapat Fromm, pendapat Larsen, Hawari, dan hasil penelitian Rusdiawati. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukannya. Jadi sehingga akan berdampak pada situasi di kehidupannya gitu. Apabila seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang cukup, maka ia akan terhindar dari sebagian besar hal-hal yang dapat menimpa dirinya sendiri, yang merugikan dirinya sendiri gitu. Terus lalu dari
Berdasarkan tabel yang keempat tadi tuh, lebih dari separuh atau 70% responden itu yang menyalahgunakan narkoba itu memiliki peranan keluarga yang kurang baik dibandingkan dengan yang tidak menyalahgunakan narkoba, itu sebanyak 30% gitu ya kan. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara peran keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan resiko tadi berapa ya di tabelnya? Resiko odds ratio-nya 4,2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menyalahgunakan narkoba, memiliki peranan keluarga yang baik gitu ya kan. Nah, terus si penulis jurnal juga mencantumkan lagi-lagi pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian para ahli yang mendukung jurnal penelitian ini. Pertama ada hasil penelitian Mukhtar, terus pendapat Sudarsono, pendapat Suceningsih, terus pendapat Kolondom, dan penelitian Rustiawati. Terus oleh karena itu jadi pembentukan kepribadian seseorang itu terpengaruh dari lingkungan sekitar tempat ia berdiam hingga dewasa gitu. Lingkungan sekitarnya itu yang pertama itu lingkungan keluarga. Oleh karena itu peran keluarga itu sangat penting untuk si orang ini dalam mencegah penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, selanjutnya hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penyalahgunaan narkoba dengan teman sebaya, yaitu jadi perilaku penyalahgunaan narkoba itu berisiko 19 kali lebih besar karena peran teman sebayanya yang menjerumuskan dia masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba itu gitu. Nah, lagi-lagi si penulis jurnal ini mencantumkan beberapa pendapat para ahli dan pendapat penelitian para ahli yang mendukung jurnalnya, yaitu ada teori Santrox, terus studi Clark's Arch, terus penelitian Rustiawati, dan penelitian Mukhtar gitu. Nah, maka pengaruh teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan jadi hal dasar seorang remaja itu melakukan penyimpangan sosial. Nah, salah satu contoh penyimpangan sosial itu penyalahgunaan narkoba gitu. Ya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan itu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebanyak 56,9% responden itu memiliki tingkat religiusitas yang rendah, dan sebanyak 41,7% itu peran keluarga itu sangat kurang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba itu terhadap si responden, dan sebanyak 70,8% justru malah teman sebaya kita itu berperan dalam menjerumuskan kita ke dalam penyalahgunaan narkoba ini. Nah, maka sarannya untuk para orang tua ini melakukan pengawasan lebih ketat atau lebih lanjut gitu ya kan terhadap anak-anaknya, agar si anak ini tuh jangan sampai memiliki tingkat religiusitas yang rendah, kemudian jangan sampai ia terjun bebas ke dalam pergaulan yang kurang baik, atau bisa dibilang pergaulan bebas atau apapun itu yang malah dapat menjerumuskan ia ke penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, sekian presentasi jurnal penelitian tentang nafsa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.